Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lulu Atul Fawaidah, mahasiswi jurusan Fisika, Prodi Pendidikan Fisika, Fakultas MIPA, Universitas Negeri Semarang. Kali ini saya akan melakukan praktikum mengenai cermin. Praktikum ini merupakan tugas dari mata kuliah Fisika Dasar 2 yang diampu oleh Bapak Hartono dan Ibu Nila Prasetya Aryani. Tentunya kawan-kawan telah mengetahui ketika SD, SMP, maupun SMA, guru-guru kita telah mengajarkan apa itu yang dinamakan dengan cermin. Nah, secara umum, cermin itu terbagi menjadi 3 macam. Yang pertama ada cermin datar, yang kedua ada cermin cekung, dan yang ketiga ada cermin cembung. Pada praktikum ini saya akan menggunakan 2 macam cermin. Yang pertama adalah cermin datar, yang kedua adalah cermin cekung. Pada praktikum cermin datar bertujuan untuk menentukan jarak serta sifat bayangan benda terhadap cermin. Nah, untuk praktikum cermin cekung bertujuan untuk menentukan jarak titik fokus cermin cekung. Nah, secara teori, cermin cekung yang saya gunakan ini memiliki jarak titik fokus 8 cm. Dalam praktikum ini saya akan menghitung kembali dan membuktikan apakah benar cermin cekung ini memiliki jarak titik fokus 8 cm. Penasaran kan? Tetap saksikan video praktikum saya. Terima kasih, selamat menyaksikan. Baik kawan-kawan, jadi alat dan bahan untuk praktikum kali ini, yang pertama ada cermin cekung, yang kedua ada cermin datar, yang ketiga ada kertas putih polos untuk meletakkan cermin, yang keempat ada layar berupa kertas kecil, putih dan polos, yang kelima ada sumber cahaya. Nah, sumber cahaya yang saya gunakan ini berupa senter. Yang keenam ada beberapa jarum pentul. Yang ketujuh ada penggaris. Yang kedelapan ada penggaris busur. Yang kesembilan ada alat tulis. Nah, di sini saya sengaja menyediakan 3 warna alat tulis. Hal ini bertujuan agar saat perpanjangan garis itu dapat dikenali lebih mudah. Dan yang ke-10, saya menggunakan styrofoam sebagai alas untuk percobaan nanti. Selain alat dan bahan yang telah saya sebutkan, saya juga telah menyediakan data percobaan agar saat praktikum dilaksanakan, data dapat dicatat pada data praktikum yang telah saya sediakan. Sekarang kita bisa memulai pada percobaan cermin datar terlebih dahulu. Langkah yang pertama yaitu menempatkan cermin datar di atas kertas yang telah disediakan. Agar bisa berdiri, saya kasih jarum di belakang. Langkah yang kedua yaitu menempatkan jarum pentul A menempel pada cermin. Kemudian pada jarak yang tegak lurus dengan jarum A, kita tempatkan jarum B. Langkah yang ketiga yaitu menempatkan jarum pentul C sejajar dengan A pada jarak tertentu. Saya letakkan di sini sejajar dengan A. Langkah yang keempat yaitu memandang jarum C dengan membentuk sudut tertentu yang secara tepat
dapat melihat bayangan jarum B. Setelah kita melihat bayangan jarum B, maka kita dapat menempatkan jarum D. Saya akan memandangnya dari sini. Nah, ternyata dari sini saya dapat melihat bayangan yang lurus dengan jarum D ini. Sehingga jarum D, jarum C, dan bayangan dari jarum B itu terlihat lurus, membentuk satu garis lurus. Langkah yang kelima, kita dapat melepaskan posisi cermin. Dan kita dapat menggambar garis-garis yang terbentuk oleh jarum-jarum yang telah kita tancapkan. Jadi, ada 4 titik di sini. Titik yang pertama yaitu jarum A, yang kedua jarum B, yang ketiga jarum C, dan yang keempat jarum D. Saya lepaskan jarum A. Saya beri tanda titik di sini dengan ballpoint berwarna hitam. Jarum B saya lepas. Saya beri tanda titik di sini. Jarum C saya lepas. Begitupun saya beri titik. Jarum D saya beri tanda titik juga. Sekarang kita dapat menghubungkan garis-garis yang terbentuk oleh titik-titik ini. Kita hubungkan dari jarum A ke jarum B. Kacanya ada di sini. Setelah itu jarum B kita hubungkan dengan titik jarum C. Titik jarum C kita hubungkan dengan jarum D. Setelah itu kita dapat memperpanjang garis-garis pembentukan pada cermin datar. Saya perpanjang dulu garis AB. Setelah itu garis CD saya perpanjang juga. Sehingga kita dapat menemukan titik yang berpotongan antara perpanjangan garis AB dan garis CD di sini. Nah, titik perpotongan inilah yang dinamakan dengan B aksen atau bayangan dari jarum pentul B. Setelah terbentuk garis-garis seperti ini, kita dapat mengukur jarak benda serta jarak bayangannya.
Kita ukur. Jarak benda ternyata 3 cm. Kita dapat ditulis pada data percobaan untuk bayangannya. Ternyata jarak bayangannya 3,3 cm. Nah, sifat bayangan yang terbentuk yaitu maya, tegak, dan sama besar dengan bendanya. Pada percobaan cermin datar yang kedua, saya akan mengubah jarak benda. Langkahnya sama. Setelah terbentuk garis-garis seperti demikian, langkah selanjutnya kita dapat mengukurnya. Kita ukur dari garis A ke B.
masukkan ke data percobaan yang kedua. Jarak benda adalah 4 cm. Sedangkan untuk jarak bayangannya adalah 4,1 cm. Kita masukkan ke data, jarak bayangannya adalah 4,1 cm. Sifat bayangannya selalu sama dengan bendanya, yaitu maya, tegak, dan sama besar dengan bendanya. Pada variasi yang ketiga, saya akan mengubah jarak bendanya. Langkahnya juga sama. Panjang garis AB. Ternyata panjang garis AB adalah 5 cm. Kita masukkan pada percobaan yang ketiga bahwa jarak benda adalah 5 cm. Untuk jarak bayangannya, kita dapat mengukur titik jarum A dengan P aksen. Ternyata sama, jaraknya adalah 5 cm. Kita masukkan ke data bahwa jarak bayangannya adalah sama, yaitu 5 cm. Sifat bayangan yang terbentuk adalah
maya, tegak, dan sama besar dengan bendanya. Pada percobaan cermin cekung, langkah yang pertama adalah memasangkan cermin cekung, jarum pentul, dan sumber cahaya berubah senter di atas styrofoam yang telah disediakan. Langkah yang kedua yaitu mengatur posisinya sedemikian rupa agar bayangan benda dapat ditangkap oleh layar, di mana posisi layar berada di antara cermin dan benda. Sesuai penjelasan sebelumnya, bahwa bayangan akan ditangkap layar, di mana layar harus berada di antara cermin dan benda. Oleh karena itu, benda saya letakkan pada jarak lebih dari jari-jari cermin. Variasi yang pertama, saya mengambil jarak 18 cm. Saya letakkan di sini. Setelah itu, saya akan menghidupkan senternya. Lalu kita dapat mencari bayangan yang paling jelas. Ternyata bayangan paling jelas akan terlihat pada jarak 13,8 cm. Bisa kita langsung tulis pada data percobaan. Pada variasi yang pertama, jarak benda adalah 18 cm, sehingga jarak bayangan yang terbentuk adalah 13,8 cm. Sifat bayangan yang terbentuk yaitu nyata, terbalik, dan diperkecil. Pada variasi yang kedua, saya mengambil jarak benda 20 cm. Tinggal kita pindah saja ke angka 20 cm. Lalu saya hidupkan senternya. Kita cari bayangan yang paling jelas. Ternyata bayangan paling jelas terlihat pada jarak 12,8 cm. Dapat langsung kita tulis pada data percobaan. Variasi yang kedua, jarak benda adalah 20 cm. Jarak bayangan yang terbentuk adalah 12,8 cm. Sifatnya sama, yaitu nyata, terbalik, dan diperkecil. Pada variasi yang ketiga, saya mengambil jarak 22 cm. Tinggal kita pindah ke jarak 22 cm. Saya hidupkan senternya. Lalu kita bisa mencari bayangan paling jelas. Ternyata bayangan paling jelas terlihat pada jarak 12 cm. Dapat kita tulis pada data percobaan. Variasi yang ketiga, jarak benda yaitu 22 cm, jarak bayangannya 12 cm.
bayangannya tetap sama seperti sebelumnya, yaitu nyata, terbalik, dan diperkecil. Pada variasi yang keempat, saya mengambil jarak 24 cm. Kita pindah jarumnya pada jarak 24 cm. Saya hidupkan senternya. Kita dapat mencari bayangannya. Ternyata bayangan paling jelas terbentuk pada jarak 11,6 cm. Dapat kita tulis pada data percobaan. Variasi yang keempat, jarak benda adalah 24 cm. Jarak bayangan yang terbentuk adalah 11,6 cm. Sifatnya tetap sama seperti sebelumnya, yaitu nyata, terbalik, dan diperkecil. Pada variasi yang kelima, saya mengambil jarak benda 26 cm. Kita pindah benda pada jarak ke 26 cm. Saya hidupkan senternya. Kita dapat mencari bayangan yang paling jelas. Bayangan paling jelas terbentuk pada jarak ke 11,2 cm. Dapat kita catat pada data percobaan. Variasi yang kelima yaitu 26 cm, sehingga jarak bayangannya 11,2 cm. Sifatnya nyata, terbalik, dan diperkecil. Pada variasi yang keenam, saya mengambil jarak 28 cm. Kita pindah benda pada jarak 28 cm. Saya hidupkan senternya. Lalu kita dapat mencari bayangan yang paling jelas. Bayangan paling jelas terlihat pada jarak 10,8 cm. Dapat kita tulis pada data percobaan. Variasi keenam dengan jarak benda 28 cm, jarak bayangan yang terbentuk adalah 10,8 cm. Sifat bayangannya tetap sama seperti sebelumnya, yaitu nyata, terbalik, dan diperkecil.
setelah kita menyelesaikan praktikum mengenai cermin datar dan cermin cekung, kita mendapatkan data percobaan. Setelah itu, kita dapat masuk pada bagian analisis data. Pada bagian ini, saya akan menjelaskan atau menganalisis data-data percobaan yang telah kita peroleh. Percobaan pada cermin datar bertujuan untuk menentukan jarak dan sifat bayangan benda terhadap cermin. Pada saat percobaan, sudah dapat kita amati dan kita ketahui mengenai sifat bayangan serta jarak bayangan benda, yaitu pada jarak tertentu, maka jarak bayangan sama dengan jarak benda tersebut. Bayangan tidak dapat ditangkap layar, maka bersifat maya, tegak, dan berukuran sama besar dengan bendanya. Sedangkan pada praktikum cermin cekung bertujuan untuk menentukan dan mengetahui jarak fokus pada cermin cekung. Analisis yang dapat kita lakukan sesuai dengan data percobaan yang telah kita peroleh adalah: yang pertama, kita menghitung jarak fokusnya. Pada data yang pertama atau percobaan yang pertama, kita mengambil jarak benda 18 cm, sehingga jarak bayangannya ditemukan 13,8 cm. Kita menggunakan rumus pada cermin, yaitu 1/F sama dengan 1/S plus 1/S aksen, di mana F adalah jarak fokus, S jarak benda, dan S aksen jarak bayangan. Sehingga diperoleh fokus sama dengan S kali S aksen per S plus S aksen. Kemudian data-datanya dapat dimasukkan pada rumus, sehingga untuk data yang pertama didapatkan nilai fokus sebesar 7,811 cm. Untuk data kedua, ketiga, sampai data keenam, prinsipnya sama, yaitu memasukkan datanya pada rumus mencari nilai fokus, sehingga akan didapatkan pada data kedua 7,804 cm, data ketiga 7,764 cm, data keempat 7,820 cm, data kelima 7,827 cm, data yang terakhir 7,794 cm. Setelah itu, kita menghitung sigma dari F yang telah kita peroleh, yaitu dari 1 sampai 6, sehingga diperoleh jumlah fokusnya 46,820 cm. Untuk fokus rata-ratanya, kita bagi sigma F dengan jumlah N. Kita ketahui bahwa sigma F tadi adalah 46,820, dan kita melakukan percobaan cermin cekung ini sebanyak 6 kali, maka sigma F dibagi dengan 6. Hasilnya adalah fokus rata-rata, yaitu sebesar 7,803 cm. Yang kedua, kita menghitung delta F, di mana rumusnya dapat kawan-kawan lihat pada layar. Dengan do S sama dengan do S aksen itu 0,05. Kenapa 0,05? Karena diperoleh dari setengah nilai satuan terkecil. Kita ketahui bahwa
penggaris memiliki nilai satuan terkecil 0,1 cm, sehingga delta S dan delta S aksennya setengah kali 0,1, sehingga didapatkan 0,05 cm. Jika kawan-kawan akan menggunakan satuan lain, dapat merubah cm ke bentuk satuan yang akan digunakan. Sedangkan untuk DOF, DOS, dan DOF, DOS aksen itu diperoleh dari menurunkan persamaan U per V, sehingga turunannya menjadi U aksen V min UV aksen per V kuadrat. Sehingga pada layar tertera rumus seperti itu. Langsung kita masuk pada data pertama. Kita mengambil jarak benda 18 cm dan jarak bayangannya diperoleh 13,8 cm. Kita masukkan pada rumus-rumus yang telah tertera, yaitu kita mencari DOF DOS, DOF DOS aksen, dan delta F, sehingga diperoleh seperti demikian. Yang ketiga, kita akan menghitung kesalahan relatifnya, di mana rumusnya adalah delta F dibagi dengan F rata-rata dikali 100%. Di sini kita akan mengambil delta F yang paling besar, yaitu pada data ke-6 kita lihat bahwa delta F adalah nilai yang paling besar. Sehingga kita masukkan pada rumus menjadi 0,0554 dibagi dengan F rata-ratanya 7,803 dikali 100%. Hasilnya adalah 0,7%. Yang keempat, kita menghitung ketelitian. Rumusnya adalah 100% dikurangi dengan kesalahan relatif. Maka hasilnya adalah 100 dikurangi dengan 0,7%, yaitu 99,3%. Yang kelima, kita menghitung kesesatan dengan rumus nilai mutlak dari fokus teori dikurangi fokus praktikum dibagi dengan fokus teori kali 100%. Kita ketahui bahwa fokus teori dari cermin cekung yang kita gunakan adalah 8 cm. Maka dapat dimasukkan pada rumus F teorinya 8 dan F praktikumnya adalah F rata-rata, yaitu 7,803 dibagi dengan F teori, yaitu 8 dikali 100%, sehingga hasilnya adalah 2,46%. Yang terakhir, kita menghitung ketepatan, di mana rumusnya sama dengan 100% dikurangi dengan kesesatan, sehingga hasil akhirnya 97,54%. Untuk nilai fokus terakhir, rumusnya sama dengan F rata-rata plus minus delta F, di mana delta F-nya diambil nilai yang terbesar dari perhitungan yang telah kita lakukan, sehingga F sama dengan 7,803 plus minus 0,0554 cm. Setelah kita menganalisis data-data percobaan yang telah kita peroleh, selanjutnya kita akan masuk pada bagian pembahasan.
Dapat kita ketahui setelah analisis dan data yang telah kita dapatkan, maka diperoleh hasil sebagai berikut. Jarak benda yang pertama 3 cm sehingga jarak bayangannya 3,3 cm. Setelah itu saya menghitung sudut datangnya, ternyata 30 derajat, dan sudut pantulnya ternyata 33 derajat. Sifat bayangannya adalah maya, tegak, dan sama besar. Begitupun untuk data kedua dan ketiga dapat kita lihat pada layar. Pada praktikum cermin datar, saya melakukan percobaan sebanyak 3 kali dengan variasi jarak benda dan menggunakan jarum pentul sebanyak 4 buah yang akan membentuk garis-garis pembentukan bayangan benda. Dengan jarum A menempel di depan cermin, jarum B tegak lurus dengan jarum A terhadap cermin, jarum C sejajar dengan jarum A terhadap cermin pada jarak tertentu, lalu memandang jarum pentul C dengan membentuk sudut tertentu yang secara tepat dapat melihat bayangan jarum pentul B. Kemudian menempatkan jarum pentul D di titik tersebut sehingga diperoleh gambar seperti pada layar, yaitu mengenai proses pembentukan bayangan pada percobaan cermin datar. Kita lihat bahwa bayangannya berada pada belakang cermin. Sekarang kita bisa melihat bagaimana proses pembentukan bayangan pada cermin datar seperti gambar di atas. Terlihat bahwa bayangan benda terletak di belakang cermin, yaitu B aksen. Meskipun saat kita bercermin, wajah seakan-akan berada di depan kita, namun sebenarnya itu adalah sebuah bayangan, terbukti dengan gambar tersebut. Ketiga percobaan yang saya lakukan diperoleh hasil seperti tabel yang telah saya tampilkan sebelumnya, yang menunjukkan bahwa jarak bayangan yang saya peroleh tidak sama persis dengan jarak bendanya. Mengapa demikian? Mungkin karena saya melakukan kesalahan pada saat praktikum. Apa saja kesalahannya? Seperti ketidakcermatan saat memandang jarum C untuk menempatkan jarum D, sehingga besarnya sudut datang tidak sama persis dengan sudut pantulnya. Meskipun selisihnya sedikit, namun dapat mempengaruhi jarak benda. Akan tetapi, sifat bayangan tidak pernah berubah. Seandainya sudut pandang saya memang benar-benar tepat dengan besar sudut pantulnya, maka teori mengenai cermin datar benar adanya. Pada percobaan ketiga, kita lihat bahwa saya mendapatkan jarak benda dan jarak bayangan sama, yaitu jarak bendanya 5 dan jarak bayangannya 5. Terbuktikan bahwa teori cermin datar benar adanya, yaitu yang pertama, sudut datang sama dengan sudut pantul. Pada percobaan ketiga, sudut datang 42 derajat dan sudut pantulnya 42 derajat. Yang kedua, jarak benda sama dengan jarak bayangan. Jarak bendanya 5 cm, jarak bayangannya juga 5 cm. Yang ketiga, sifat bayangan sama dengan bendanya, yaitu maya karena tidak dapat ditangkap layar atau terletak di belakang cermin, tegak, dan sama besar dengan bendanya.
Selanjutnya, kita akan membahas mengenai praktikum cermin cekung yang bertujuan untuk menentukan dan mengetahui jarak titik fokus pada cermin cekung. Kita lihat pada data, jarak fokus yang telah kita peroleh pada analisis data dari data pertama sampai ke-6 tertera pada layar, sehingga fokus rata-ratanya adalah 7,803 cm dengan kesalahan relatif 0,7%, ketelitian 99,3%, kesesatan 2,46%, dan ketepatan 97,54%. Proses pembentukan bayangan cermin cekung dapat dilakukan dengan mengaplikasikan 3 sinar istimewa yang dimiliki cermin, yaitu yang pertama, berkas sinar yang sejajar dengan sumbu utama dipantulkan lewat titik fokus. Yang kedua, berkas sinar lewat titik fokus dipantulkan sejajar sumbu utama. Yang ketiga, berkas sinar lewat titik puncak kelengkungan dipantulkan lewat titik itu juga. Nah, bisa dilihat pada gambar mengenai pembentukan bayangan dengan mengaplikasikan 3 sinar istimewa tersebut. Perlu kita ketahui bahwa pada cermin cekung memiliki keistimewaan, yaitu cara cepat agar mengetahui secara langsung bagaimana sifat bayangan benda tanpa harus menggunakan 3 sinar istimewa cermin, yaitu ketentuan pertama, jika ruang benda dijumlahkan dengan ruang bayangan, maka hasilnya akan sama dengan 5. Yang kedua, bayangan di depan cermin bersifat nyata dan bayangan di belakang cermin bersifat maya. Yang ketiga, jika ruang benda lebih besar dari ruang bayangan, maka sifat bayangan adalah diperkecil. Begitupun sebaliknya. Yang keempat, pasangan untuk ruang 1 dan 4 bayangannya bersifat tegak, sedangkan pasangan untuk ruang 2 dan 3 bersifat terbalik. Misalnya, kita menempatkan benda di ruang 1, maka bayangannya akan berada di ruang 4, sehingga bayangannya bersifat tegak. Yang kelima, jika benda diletakkan pada titik fokus, maka sifat bayangan akan maya pada jarak tak terhingga, seakan-akan tidak membentuk bayangan, namun tetap tegak dan diperbesar. Yang keenam, jika benda diletakkan tepat pada pusat kelengkungan cermin, maka sifat bayangan yang terbentuk adalah nyata, terbalik, dan sama besar dengan bendanya. Nah, pada praktikum cermin cekung kali ini, saya melakukan percobaan sebanyak 6 kali untuk mendapatkan data yang lebih akurat dengan variasi jarak benda dan menggunakan cermin cekung yang memiliki titik fokus 8 cm. Saya mengatur posisi cermin, jarum pentul, dan senter agar dapat melihat bayangan secara jelas, di mana bayangan harus berada di antara cermin dan benda. Oleh karena itu, sebelum melakukan praktikum, saya mencoba menggambar proses pembentukan bayangan pada cermin cekung dengan menggunakan 3 sinar istimewa dan cara cepat untuk mendapatkan bayangan di antara cermin dan benda. Terlihat seperti gambar pada layar. Gambar tersebut sebagai gambaran saya saat melakukan praktikum.
pada gambar tersebut terlihat besarnya jarak titik fokus dan jari-jari kelengkungan cermin, dan sekaligus ruang pada cermin. Nah, agar bayangan terbentuk di antara benda dan cermin, maka benda harus saya tempatkan pada ruang ketiga, sehingga bayangannya akan berada di ruang 2. Karena apabila ruang benda dijumlahkan dengan ruang bayangan, maka hasilnya akan sama dengan 5. Dan sifat bayangan yang terbentuk sesuai dengan gambar tersebut yaitu nyata, terbalik, dan diperkecil, yaitu pada jarak lebih dari jari kelengkungan cermin atau lebih dari 16 cm di depan cermin. Sehingga pada praktikum ini saya mengambil variasi jarak benda mulai dari 18 cm di depan cermin hingga 28 cm dengan kenaikan sebesar 2 cm. Dengan melakukan percobaan ini sesuai dengan langkah kerja, dapat diperoleh data pengamatan pada tabel sebelumnya yang saya tampilkan kembali. Berdasarkan data percobaan dan analisis data, diperoleh fokus rata-rata sama dengan 7,803 cm dan delta F sama dengan 0,0554, di mana delta F diambil nilai yang paling besar, sehingga diperoleh jarak titik fokus praktikum sebesar F sama dengan 7,803 plus minus 0,0554 cm dengan kesalahan relatifnya 0,7%, ketelitian 99,3%, kesesatan 2,46%, dan ketepatan 97,54%. Sedangkan untuk jarak titik fokus sebenarnya sebesar 8 cm, sehingga perhitungan jarak titik fokus praktikum kurang sesuai. Mengapa demikian? Hal ini mungkin dikarenakan ketidakcermatan saya dalam mengamati pembentukan bayangan yang paling jelas saat praktikum, dan ketidaktelitian pada saat menempatkan jarak benda dan menghitung jarak bayangan, sehingga dapat mempengaruhi hasil jarak titik fokus praktikum. Nah, kawan-kawan, apakah sudah menyaksikan video praktikum saya? Bagaimana? Apakah sudah jelas? Saya harap video ini cukup jelas dan bisa dipahami. Jadi, kesimpulan pada praktikum kali ini mengenai cermin datar dan cermin cekung adalah bahwa pada cermin datar jarak bayangan sama dengan jarak bendanya, karena sudut datar sama dengan sudut pantul. Maka teori mengenai hal ini benar adanya. Sedangkan untuk sifat bayangannya bersifat maya karena tidak bisa ditangkap oleh layar, tegak, dan sama besar dengan bendanya. Sedangkan pada cermin cekung dapat kita simpulkan bahwa pada saat praktikum didapatkan nilai titik fokus sebesar 7,803 plus minus 0,0554 cm, sedangkan untuk fokus teorinya sebesar 8 cm. Demikian mengenai video praktikum saya. Apabila video ini bermanfaat, silahkan like, comment, and subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.